Hermeneutik sosial, konsep-konsep teologis, bagian keempat, Yesus dan Kerajaan Allah. Selesai. Tantangan kita di sini dan kini. Kawan-kawan, Kerajaan Allah sedang mengintervensi dunia hingga saat ini. Karya pembebasan, penyelamatan kaum miskin dan tak berdaya sedang berlangsung. Perlawanan terhadap kuasa-kuasa atau struktur-struktur yang menindas, menghisap dan meminggirkan terus berkobar. Pembentukan umat manusia yang baru, yang bersendikan kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan masih berlanjut. Dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, gereja sebagai komunitas murid Kristus adalah model umat manusia yang baru. Dalam arti yang sesungguh-sungguhnya pula, gereja terpanggil untuk melanjutkan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Dengan perkataan lain, gereja terpanggil untuk mengerjakan pelayanan yang bersifat membebaskan, menyelamatkan kaum yang tertindas, terhisap, dan terpinggirkan. Gereja terpanggil untuk melawan kuasa-kuasa dan struktur-struktur yang tidak manusiawi. Gereja terpanggil untuk berjuang demi apa yang dinamakan Joseph Widyatmaja, mewujudkan manusia dan dunia yang baru. Dalam konteks Indonesia, kawan-kawan, dengan tatanan ekonomi politiknya yang kapitalis, berikut ini adalah beberapa tantangan pokok bagi pewartaan Injil Kerajaan Allah yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada gereja. Pertama, semakin terintegrasinya Indonesia ke dalam tatanan ekonomi politik dunia yang neoliberalistis, sementara ketergantungan Indonesia pada kapitalisme dunia memungkinkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Harga yang harus dibayar adalah pauperisasi atau pemelaratan semakin banyak orang, kesenjangan sosial yang kian lebar, dan kerusakan alam yang semakin parah. Ketergantungan ini juga, pada gilirannya, membuat Indonesia terdapat krisis yang masih berlangsung di Eropa. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan mengalami krisis yang boleh jadi lebih dahsyat daripada krisis-krisis sebelumnya. Kedua, setelah negara kesejahteraan ala Leviathan Orde Baru bertransformasi menjadi negara neoliberal dengan demokrasi prosedural, konstitusional, kelas penguasa Indonesia atau burjuasi Indonesia semakin memperlihatkan watak aslinya yang secara sosio-historis terbentuk dari perkawinan feodalisme dan kolonialisme Belanda. Korup. Kekorupan ini mengambil 3 bentuk yang saling terkait: kapitalis birokrat, komprador, dan oligarki. Ketiga, sebagai reaksi terhadap arogansi imperialisme Barat, kelompok-kelompok fundamentalis Islam bangkit melawan dan memperjuangkan pendirian negara-negara yang dalam satu dan lain bentuk bernafaskan Islam. Indonesia yang dalam sejarahnya mengenal perjuangan Islam politik juga menjadi tempat bertumbuhnya kelompok-kelompok fundamentalis Islam, menempuh jalan parlementer seperti PKS dan jalan ekstra parlementer seperti HTI, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Islamiyah, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini turut memperkuat sentimen intoleransi dalam kehidupan beragama yang majemuk di Indonesia. Keempat, keberadaan kaum yang tergolong masih tertindas, terhisap, dan terpinggirkan, termasuk terdiskriminasi. Kaum buruh, tani, kaum miskin kota, kaum perempuan, anak-anak, dan LGBT akan semakin terdampak
oleh terintegrasinya Indonesia secara ekonomi politik dalam kapitalisme dunia, serta implikasi dan krisis-krisisnya, kekorupan kelas penguasa Indonesia, dan menguatnya konservatisme, bahkan fundamentalisme agama. Kawan-kawan, dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah, para pengikut Kristus memilih untuk mendahulukan mereka yang tertindas, terhisap, dan terpinggirkan. Dengan jalan itu, mereka setia kepada Allah dan menempuh jalan Yesus Kristus. Mereka melayani kerajaan Allah. Tapi dengan begitu, niscaya mereka akan berhadapan dengan megastruktur kapitalisme dan konservatisme, bahkan fundamentalisme agama. Pilihan para pengikut Yesus akan komitmen atau asas, penentuan asas perjuangan, serta perumusan strategi dan langkah konkretnya akan diuji dalam perjumpaan yang secara hakiki konfliktual dengan kuasa-kuasa dunia yang anti kerajaan Allah. Disitulah, kawan-kawan, kebenaran janji dari Tuhan yang bangkit, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," Matius 28 ayat 20b, akan sungguh-sungguh dialami relevansinya. Terpujilah Allah. Amin.